Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dalam segmen kita kali ini, Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, saya terus mengajak sahabat Mida sekalian, yuk kita support kanal YouTube ini agar terus bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas, dan pastinya untuk mensupport pengembangan dari kanal YouTube edukasi ini dengan cara like ya, dan juga komen untuk masukan-masukan atau doa-doanya, dan juga jangan lupa di share ke jejaring sahabat Mida semua agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi. Dan yang terpenting jangan lupa di subscribe ya, subscribe dan bunyikan loncengnya agar terus bisa mengupdate video-video terbaru yang ada di kanal YouTube ini. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membahas kembali hikmah dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Kalau kita pahami dari tema ini, bahwasanya singa yang menyembunyikan kukunya adalah seseorang yang aslinya adalah seorang pemberani, tapi dia tidak terlalu menyombongkan dirinya. Beliau adalah sosok pahlawan, sosok pemberani, mujahid di zaman Rasulullah, tetapi lagi-lagi beliau adalah orang yang tawadu dan terus meneguhkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Di sini dikisahkan bahwasanya hati Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab merasa gelisah ketika datang kabar secara beruntun tentang serangan licik yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Persia terhadap kaum muslimin. Kemudian hal itu disusul dengan berita tentang pertempuran Jisr atau pertempuran yang ada di jembatan, di mana 4.000 orang dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Pastinya ini bukan angka yang sedikit, sehingga menjadikan hati seorang Amirul Mukminin tergetar. Di mana 4.000 itu? Nah, dalam waktu sehari, bayangkan, hanya dalam waktu sehari. Itu semua masih ditambah dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Irak terhadap perjanjian-perjanjian yang berlaku kepada mereka. Karena itulah, sang khalifah mengambil keputusan untuk pergi dan memimpin sendiri tentara Islam dalam perjuangan bersenjata yang menentukan melawan Persia itu. Jadi ketika dalam pergonjang-ganjingan antara kekalahan kaum muslimin yang mana menghadirkan 4.000 syuhada dalam satu hari, ditambah banyak orang-orang Irak yang melanggar perjanjian, di situ membuat khalifah ingin terjun langsung memimpin peperangan tersebut. Nah, lanjutannya gimana? Kita akan lanjutkan. Bersama beberapa orang sahabat dan dengan menunggang kendaraan, Umar berangkat dengan meninggalkan Ali di Madinah sebagai wakilnya. Tetapi belum terlalu jauh dari kota, sebagian anggota rombongan berpendapat dan mengusulkan agar ia kembali dan memilih salah seorang di antara para sahabat untuk melakukan tugas tersebut. Namun tidak jauh dari kota, berembuk kembalilah para sahabat ketika itu, agar jangan sampai khalifah yang terjun langsung, akan tetapi silahkan tunjuk salah seorang dari sahabat untuk memimpin peperangan tersebut. Usulan ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf yang menyatakan bahwa menyia-nyiakan nyawa Amirul Mukminin dengan cara seperti ini, sementara Islam sedang menghadapi hari-harinya yang menentukan, adalah perbuatan yang keliru atau terburu-buru. Nah, diprakarsai oleh sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, memberikan usulan kepada khalifah agar jangan tergesa-gesa dan jangan sampai mengambil keputusan yang keliru. Akhirnya Umar menyuruh kaum muslimin berkumpul untuk bermusyawarah, dan diserukanlah as-salatu jami'ah. Bayangkan bagaimana kaum muslimin ketika itu di tengah kebingungannya, di tengah kepanikannya, mungkin di tengah bergejolaknya hati, apa yang dilakukan? As-salatu jami'ah. Ayo kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Ali juga dipanggil agar datang. Ali yang tadinya dimandatkan sebagai mewakili Amirul Mukminin ketika itu diajak untuk berdiskusi juga. Dan ia pun berangkat bersama beberapa orang
penduduk Madinah menuju tempat persinggahan Amirul Mukminin, akhirnya tercapailah persetujuan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf, dan peserta musyawarah memutuskan agar Umar kembali ke Madinah, memilih seseorang panglima lain yang akan memimpin peperangan menghadapi Persia. Alhasil, Amirul Mukminin ketika itu tidak jadi berangkat menuju peperangan melawan Persia, tetapi menunjuk orang lain untuk menggantikan posisi beliau. Amirul Mukminin tunduk pada keputusan ini. Nah, inilah salah satu adab dari seorang muslim. Kalau sudah diputuskan hasil musyawarah bersama, maka harus putuslah. Tidak bisa hasil keputusan yang sudah diputuskan secara bersama dianulir hanya dalam segelintir orang. Ini merupakan adab dari musyawarah. Lalu menanyakan kepada para sahabat, siapa kiranya yang akan dikirim ke Irak itu? Kaum muslimin diam sejenak. Mereka berpikir, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf berteriak, saya telah menemukannya. Ketika bingung, kalau bukan Amirul Mukminin yang berangkat, siapa yang akan berangkat? Seketika Abdurrahman bin Auf pun mengangkat suara dan menyatakan, saya telah menemukannya. Tanya Umar, siapa dia? Singa yang menyembunyikan kukunya, yaitu Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, jawabnya. Ternyata singa yang menyembunyikan kukunya itu diucapkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Pendapat ini didukung sepenuhnya oleh kaum muslimin, dan Amirul Mukminin meminta Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, yang tidak lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, agar datang menghadap. Akhirnya ia pun diangkat sebagai amir dan gubernur militer di Irak yang bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai panglima tentara. Alhasil, dari hasil musyawarah tersebut didukung oleh para kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas terpilih untuk menjadi tentara perang di Irak yang akan melawan tentara Persia ketika itu. Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah sejatinya orang yang bila datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di antara sahabat-sahabatnya akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau dengan ungkapan, ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini, itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Kakeknya ialah Uhaib bin Manaf, yang menjadi paman bagi Aminah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada silsilah juga dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini dari ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminah. Saat masuk Islam saat berusia 17 tahun. Lagi-lagi banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di sekeliling beliau masuk Islam dan meneguhkan keimanannya di masa mudanya. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah pernah bahas beberapa sahabat yang juga masuk Islam di masa mudanya. Karena masa muda itu adalah masa yang harus menjadi penentu kebenaran yang akan dipilih. Tidak bisa terintervensi dengan hal-hal lain, tapi dia memiliki keteguhan yang khusus. Dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Jadi beliau adalah salah satu sahabat minal awail ya, yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. Ia menuturkan, aku pernah hidup suatu hari yang waktu itu aku adalah sepertiga Islam. Masya Allah. Jadi beliau belum sepenuhnya Islam, tapi sepertiga Islam. Maksudnya bahwa ia adalah salah seorang di antara 3 orang yang paling dahulu masuk Islam. Pada hari-hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa dan tentang agama baru yang dibawanya sebelum beliau mengambil rumah di Al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan para sahabatnya yang telah mulai beriman. Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengulurkan tangannya untuk berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa ia termasuk salah seorang yang masuk Islam karena keislaman Abu Bakar dan atas upaya dakwah darinya. Mungkin saja ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Al-Zubair bin Al-Awwam, dan Abdurrahman bin Auf dan Thalhah bin Ubaidillah. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dahulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad ini yang dapat ditonjolkan dan dibanggakan. Tetapi
Di antara semua itu, dua hal penting yang selalu menjadi senandungnya. Pertama, bahwa ia yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Kedua, bahwa dia merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan dua orang tua beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu perang Uhud, "Panahlah, wahai Sa'ad, ibu ayahku menjadi jaminan bagimu." Beliau merupakan salah satu orang kepercayaan Rasulullah ketika perang Uhud. Kedua nikmat besar ini selalu menjadi kebanggaan Sa'ad sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menuturkan, "Demi Allah, aku orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah." Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyediakan ibu ayahnya sebagai jaminan seseorang kecuali bagi Sa'ad, dan aku mendengar beliau bersabda pada perang Uhud, 'Panahlah wahai Sa'ad, ibu ayahku menjadi jaminan bagimu.'" Sa'ad termasuk orang kesatria berkuda Arab yang sosok muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua macam senjata yang sangat ampuh, yaitu panah dan doa. Biasanya panah dan lainnya ya, tapi ini panah dan doa. Betapa benar-benar ad-doa usilaul muslimin. Jika ia memanah musuh dalam peperangan, dapat dipastikan akan mengenai sasarannya. Dan jika ia menyampaikan suatu permohonan kepada Allah, dia pasti mengabulkannya. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya, hal itu adalah disebabkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bagi pribadinya. Suatu hari ketika Rasulullah menyaksikan sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau, dari Sa'ad beliau pun mengucapkan doa yang makbul. Ya Allah, demikianlah ia terkenal di kalangan saudara-saudara dan para sahabatnya bahwa doanya tidak ubahnya sebagai pedang yang tajam. Masya Allah. Doa beliau seperti tajamnya sebuah pedang. Hal ini juga disadari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri, hingga ia tidak ingin berdoa untuk kecelakaan orang. Saking merasa bahwasanya doa itu sangat ampuh, beliau tidak ingin menyia-nyiakan doa beliau untuk kecelakaan orang atau untuk mencelakakan orang. Kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, ia peristiwa yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad saat mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Tolhah dan Az-Zubair. Ketika dilarang, orang itu tidak menghiraukannya. Meski demikian, Sa'ad hanya berkata, "Walau begitu, saya doakan kamu kepada Allah." Orang itu menjawab, "Rupanya kamu hendak menakut-nakuti aku, seolah-olah kamu seorang nabi," kata pemuda itu. Sa'ad pun pergi berwudu dan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengangkat kedua tangan dan berdoa, "Ya Allah, bila menurut ilmu-ilmumu, orang ini telah memaki segolongan orang yang telah mendapatkan kebaikan darimu, dan tindakan itu mengundang murkamu, jadikanlah hal itu sebagai pertanda dan suatu pelajaran baginya." Tidak lama setelah itu, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak, seolah-olah mencari seseorang sejurus. Kemudian unta itu menerjang orang tadi dan membawanya ke bawah kakinya, lalu menginjak-injaknya dan menyepaknya beberapa saat hingga akhirnya tewas menemui ajalnya. Masya Allah. Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa, kebenaran iman, dan keikhlasannya yang mendalam. Demikian juga jiwanya adalah jiwa merdeka. Keyakinannya keras membaja dan keikhlasannya tidak bernoda. Untuk menopang ketakwaannya, ia selalu memakan yang halal dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. Pada masa-masa akhir kehidupan Sa'ad, ia termasuk kalangan muslim yang kaya dan berharta. Waktu wafat, ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. Tetapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal itu jarang sekali dapat terhimpun, di tangan Sa'ad hal itu bisa terwujud. Ia dilimpahi harta yang banyak, yang baik, dan yang halal sekaligus. Di samping itu, ia dapat dijadikan seorang maha guru dalam soal pembersihan harta. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih, lagi halal, itu disaingi oleh kemampuannya menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika haji wada, Sa'ad ikut bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ia jatuh sakit dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah,
saya ini orang yang banyak harta dan ahli warisku hanya seorang putri saja. Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, tidak. Saat berkata, bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, jangan. Saat kembali berkata, bagaimana kalau sepertiganya? Beliau menjawab, iya. Dan sepertiga itu pun sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Setiap nafkah yang engkau keluarkan dengan mengharapkan keridhaan Allah, pastilah akan diberi ganjaran. Bahkan walau sesuap makan yang engkau suapkan itu di mulut istrimu. Sekian lama saat memang hanya dikaruniai seorang putri saja. Tetapi setelah peristiwa tersebut ia mendapatkan rizki beberapa orang putra. Karena takutnya kepada Allah saat sering menangis. Jika ia mendengar Rasulullah SAW berpidato dan menasehati umat, air matanya bercucuran hingga hampir-hampir memenuhi pangkuannya. Ia adalah seorang sahabat yang diberi nikmat taufik dan diterima ibadahnya. Pasti kita semua ingin agar kita menjadi hamba Allah yang diberikan selalu karunia nikmat dan diijabah doa-doanya. Sampai suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap dan menajamkan pandangannya ke arah ufuk bagai seseorang yang sedang menunggu bisikan atau kata-kata rahasia. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat dan bersabda, sekarang akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Para sahabat pun melongok kiri kanan dan ke setiap arah untuk melihat siapakah kiranya orang yang berbahagia dan beruntung mendapatkan taufik dan karunia itu. Tidak lama kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas muncul di hadapan mereka. Setelah itu Abdullah bin Amr bin Al-As selalu membuntutinya dan memohon dengan sangat agar menunjukkan kepadanya jenis ibadah dan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menyebabkannya berhak menerima ganjaran dan kabar gembira seperti dirinya. Saat menjawab, tak lebih daripada amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Hanya saja aku tidak pernah menaruh dendam dan niat jahat kepada seorang pun di antara kaum muslimin. Ini merupakan sebuah perkataan saat yang sangat bermakna buat kita semua. Jangan sampai dalam hati kita ada dendam kepada saudara-saudara kita. Itulah dia, singa yang menyembunyikan kukunya. Seperti diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf, itulah tokoh yang dipilih oleh Umar untuk memimpin pertempuran Qadisiyah. Yang dahsyat itu, mengapa Umar memilihnya untuk melaksanakan tugas yang paling rumit yang sedang dihadapi Islam dan kaum muslimin? Jawabnya, karena keistimewaannya terpampang jelas di hadapan Amirul Mukminin. Sebab ia adalah seorang yang doanya terkabul. Jika ia memohon agar diberikan kemenangan oleh Allah, pastilah akan dikabulkannya. Ia seorang yang sangat hati-hati dalam persoalan makan, terpeliharanya lisan dan suci hatinya. Beliau juga salah seorang anggota pasukan berkuda di perang Badar, di perang Uhud, dan di setiap perjuangan bersenjata yang diikutinya bersama Rasulullah SAW. Satu lagi yang tidak dapat dilupakan oleh Umar, suatu keistimewaan yang tidak dapat diabaikan harga, nilai, dan kepentingannya, serta harus dimiliki oleh orang yang hendak melakukan tugas penting, yaitu kekuatan dan ketebalan iman. Umar tidak pernah lupa kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu ia masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Ketika itu, segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi putranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Ditempuhnya segala jalan yang pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala. Dan kepada kaum kerabatnya, wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyangnya dan kaumnya. Artinya perjuangan Sa'ad pun memasuki Islam itu sama seperti sahabat yang pernah kita ceritakan di episode sebelumnya, mendapatkan kendala dari ibunya sendiri. Tapi alhamdulillah dengan keteguhan dan ketabahan, dengan azam yang kuat, akhirnya beliau bisa mendapatkan cahaya Islam. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Ia benar-benar tidak mau menjamah makanan atau minuman apapun hingga hampir menemui ajalnya. Itu yang dilakukan ibunda dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut, bahkan ia tetap pada pendiriannya
ia tidak mungkin menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun, bahkan walau dengan nyawa ibunya sekalipun. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat, beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. Dengan hadapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam keadaan sekarat. Sesampainya di sana, Sa'ad menyaksikan sesuatu pemandangan yang sangat menghancurkan hatinya, seolah-olah dapat menghancurkan baja yang meluluhkan batu karang. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul lebih unggul daripada kekerasan baja dan batu karang manapun juga. Ia mendekatkan wajahnya kepada wajah ibunya dan mengeluarkan kata-kata dengan suara keras agar kedengaran olehnya. Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya ibunda mempunyai 100 nyawa, lalu ia keluarkan satu persatu, tidaklah Ananda akan meninggalkan agama ini. Walau ditebus dengan apapun juga, maka terserah kepada bunda, apakah bunda akan makan atau tidak. Itu jawaban Sa'ad, lagi-lagi yang mengutuk hati kita semua, bagaimana beliau menjaga keimanan beliau dengan teramat teguh. Akhirnya ibunda menghentikan tekadnya, dan turunlah wahyu yang mendukung turunlah wahyu yang mendukung pendirian Sa'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Surat Al-Luqman ayat 15. Bukankah ini betul-betul singa yang menyembunyikan kukunya? Jika demikian halnya, wajar bila Amirul Mukminin dengan hati tenang memancangkan panji-panji Qadisiyah di tangan kanannya dan mengirimnya untuk menghalau pasukan Persia yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000 prajurit yang terlatih dan diperlengkapi dengan senjata dan alat pertahanan yang paling ditakuti dunia waktu itu. Mereka dipimpin oleh otak-otak perang yang paling jempol dan ahli-ahli siasat yang paling cerdik dan licik ketika itu. Saat berangkat memimpin 3.000 mujahid dengan panah dan tombak di tangan masing-masing untuk menghadapi tentara musuh berjumlah besar tersebut. Senjatanya memang hanya panah dan tombak, tetapi dalam dada mereka menyala kemauan dari agama baru yang membuktikan keimanan, kehangatan, dan kerinduan yang luar biasa terhadap maut dan mati syahid. Akhirnya, kedua pasukan itu bertemu, tetapi mereka belum bertempur. Di sana Sa'ad masih menunggu bimbingan dan pengarahan dari Amirul Mukminin Umar. Berikut ini surat Umar yang memerintahkannya agar segera berangkat ke Qadisiyah yang merupakan pintu gerbang memasuki Persia. Ditancapkannya dalam hatinya kalimat berharga yang semuanya merupakan petunjuk dan cahaya. Wahai Sa'ad bin Huwaib, janganlah engkau terpedaya di hadapan Allah hanya karena engkau disebut-sebut sebagai paman dan sahabat Rasulullah. Sungguh tidak ada kelebihan hubungan keluarga antara seseorang dan Allah kecuali mentaatinya. Semua manusia baik yang terhormat maupun yang rendah posisinya pada pandangan Allah tidak berbeda. Allah Tuhan mereka, sedangkan mereka hambanya. Mereka memang tidak sama dalam kesehatan, namun akan beroleh karunia yang tersedia di sisi Allah dengan ketaatan. Perhatikanlah segala sesuatu yang pernah engkau lihat pada Rasulullah SAW sejak ia diutus sampai meninggalkan kita. Pegang teguhlah itu, karena itulah yang harus diikuti. Kemudian Umar juga mengatakan, tulislah kepadaku segala keadaan kalian, bagaimana kedudukan kalian dan di mana pula musuh terhadap kalian. Terangkanlah sejelas-jelasnya sehingga seolah-olah aku menyaksikan sendiri keadaan kalian. Sa'ad pun menulis surat kepada Amirul Mukminin dan mencantumkan segala sesuatu hingga hampir saja diterangkannya tempat dan posisi setiap prajurit secara terperinci. Saat telah sampai di Qadisiyah, sementara seluruh tentara dan rakyat Persia bersatu, sesuatu hal yang tidak pernah mereka lakukan selama ini, kendali pimpinannya dipegang oleh panglimanya yang ulung dan paling terkenal, yaitu Rustum. Sebagai balasan surat dari Sa'ad yang baru dikirimnya, Amirul Mukminin menulis sekali-kali, janganlah engkau getar mendengar berita dan persiapan mereka. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Kirimlah sebagai utusan orang yang cerdas dan tabah untuk menyeru mereka ke jalan Allah. Tulislah surat kepadaku setiap hari. Saat kembali mengirim surat kepada Amirul Mukminin, menyampaikan bahwa Rustum telah menduduki Sabat. Dengan segera
dengan mengerahkan pasukan gajah dan berkuda, serta mulai bergerak menuju kaum muslimin. Balasan dari Umar datang yang isinya memberi petunjuk dan menambahkan hati Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang prajurit berkuda yang ulung dan gagah berani, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk golongan yang mula pertama masuk Islam, pahlawan dari berbagai perjuangan bersenjata, lemparan panahnya yang tidak pernah meleset, dan sekarang tampil memimpin tentaranya dalam menghadapi salah satu peperangan terbesar dalam sejarah. Namun, ia tampak seperti seorang prajurit biasa. Baik kekuatan maupun kedudukannya sebagai pemimpin tidak mampu mempengaruhi dan memperdaya dirinya untuk mengandalkan pendapatnya semata. Ia selalu menghubungi Amirul Mukminin di Madinah yang jaraknya demikian jauh dengan mengirimnya sepucuk surat setiap hari untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat. Padahal pertempuran besar itu hampir saja berkecamuk. Sebabnya tidak lain karena saat sadar sepenuhnya bahwa di Madinah Umar tidaklah mengemukakan pendapatnya semata atau mengambil keputusan seorang diri, tapi ia pasti bermusyawarah dengan orang-orang di sekelilingnya dan sahabat-sahabat utama Rasulullah. Bagaimanapun gawatnya suasana perang, saat tidak ingin kehilangan berkah dan manfaat musyawarah bagi dirinya maupun bagi tentaranya. Apalagi ia tahu benar bahwa di pusat komando itu pimpinannya langsung dipegang Umar Al-Faruq, pembangkit ilham atau inspirasi agung. Artinya, sebagai seorang tentara Allah, beliau sangat mentaati kepemimpinan khilafah Umar ketika itu. Karena beliau meyakini bahwasanya Umar tidak berdiri atas dirinya, tapi juga beliau pasti bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah. Pesan Umar dilaksanakan oleh Sa'ad. Ia mengirim sejumlah orang di antara sahabat-sahabatnya sebagai utusan kepada Rustum, panglima tentara Persia, untuk menyuruhkan agar beriman kepada Allah dan memeluk Islam. Soal jawab di antara mereka dengan panglima Persia itu berlangsung lama, dan akhirnya mereka tidak diperbolehkan lagi berbicara karena salah seorang di antara mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih kami untuk membebaskan hamba-hambanya yang dikehendakinya dari pemujaan berhala kepada pengabdian terhadap Allah yang Maha Esa, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dan dari kezaliman pihak penguasa kepada keadilan Islam. Siapa yang bersedia menerima itu dari kami, kami terima pula kesediaannya, dan kami biarkan mereka. Tetapi siapa yang memerangi kami, kami perangi pula mereka, hingga kami mencapai apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah kepada kalian? Tanya Rustum. Surga bagi kami yang mati syahid, dan kemenangan bagi yang masih hidup, jawab seorang juru bicara tersebut. Para utusan kembali kepada Sa'ad, sang panglima pasukan Islam, yang menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain selain perang. Air mata Sa'ad berlinang. Ia berharap seandainya saat pertempuran itu dapat diundurkan dan dimajukan sedikit waktu. Ketika itu ia sedang sakit parah hingga ia sulit untuk bergerak. Tubuhnya penuh dengan bisul hingga ia tidak bisa duduk, apalagi untuk menaiki punggung kudanya dan terjun ke medan perang. Pertempuran yang sengit bersimbah darah. Seandainya perang itu terjadi sebelum ia jatuh sakit atau setelah sakitnya sembuh, ia tentu akan menunjukkan prestasi yang agung. Adapun sekarang ini duduk pun sulit baginya. Tetapi tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada mereka supaya tidak mengatakan seandainya. Kita diajarkan agar tidak mengatakan seandainya, tapi kita lakukan yang bisa kita lakukan. Karena kata-kata itu menunjukkan kelemahan. Sedangkan orang mukmin yang kuat tidak kehabisan akal dan tidak pernah lemah. Ketika itu singa yang menyembunyikan kukunya itu bangkit, lalu berdiri di hadapan tentara menyampaikan pidato dengan tidak lupa mengutip ayat mulia berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardu yarithuha ibadiyas salihin. Ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. Setelah menyampaikan pidatonya, saat menunaikan sholat zuhur bersama tentaranya, kemudian sambil menghadap ke arah mereka, ia mengucapkan takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam pun bergemuruh oleh suara takbir sambil menunjukkan ke arah musuh dengan
lengannya bagai anak panah yang sedang melesat saat berseru kepada anak buahnya, majulah dengan berkah dari Allah. Dengan ketabahan menahan rasa sakit yang dideritanya saat naik ke teras barak yang ditinggalinya dan dijadikan sebagai markas komandonya. Ia duduk bersandar dengan dialasi bantal sementara pintu barak terbuka lebar. Sedikit saja serangan dari orang Persia ke barak itu sudah bisa menyebabkan panglima kaum muslimin tersebut jatuh ke tangan mereka. Hidup atau mati, tetapi ia tidak gentar dan tidak merasa takut sama sekali. Bisul-bisul itu tumbuh pecah, tetapi ia tidak peduli dan terus berseru dan bertakbir serta mengeluarkan perintah kepada anak buahnya. Majulah ke kanan dan kepada yang lain. Tutuplah pertahanan sebelah kiri. Awas di hadapanmu, wahai Mughirah. Ke belakang mereka, wahai Jarir. Pukullah, wahai Nu'man. Serbulah, wahai Asyad. Hantamlah, wahai Qaq. Majulah semua sahabat-sahabat Muhammad SAW itu. Suaranya berwibawa, penuh tekad dan semangat baja, menyebabkan setiap prajurit itu berubah menjadi kesatuan yang utuh. Tentara Persia pun berjatuhan tidak ubahnya bagai lalat-lalat yang bergeletakan. Pemujaan berhala dan peribadatan kepada api roboh bersama mereka. Setelah melihat tewasnya panglima besar dan prajurit-prajurit pilihan, sisa-sisa musuh akhirnya lari tunggang langgang. Mereka dikejar dan dihalau oleh tentara Islam sampai ke Nahawan, lalu ke Madain. Kemudian mereka memasuki kota tersebut untuk membawa singgasana dan mahkota Kisra, serta mengumpulkan ghanimah dan fa'i. Pada pertempuran Madain, saat mencapai prestasi agung. Pertempuran ini terjadi kira-kira 2,5 tahun setelah pertempuran Qadisiyah. Dan selama itu telah terjadi perang dan dengan skala kecil antara Persia dan kaum muslimin. Akhirnya semua sisa tentara Persia ini pun di kota-kota Madain saja bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran terakhir sebagai penentuan. Saat menyadari bahwa situasi medan dan musim menguntungkan pihak penentang Islam karena antara pasukannya dan Madain terbentang sungai Tigris yang lebar. Alirannya sangat deras karena sedang banjir menguap. Walaupun demikian, dengan teguh hati ia tetap memutuskan untuk memulai serangan umum itu pada waktu itu juga. Dengan penghitungan bahwa mental pasukan musuh sedang menurun, itulah salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa saat betul-betul sebagaimana dilukiskan oleh Abdurrahman bin Auf, singa yang menyembunyikan kukunya. Keimanan saat kepekaan hatinya tanpa menonjol ketika menghadapi bahaya. Hingga dapat mengatasi sesuatu yang mustahil dengan keberanian yang luar biasa. Akhirnya saat mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris, ia memerintahkan agar pasukannya mencari bagian sungai yang dangkal sebagai tempat penyeberangan. Akhirnya mereka menemukan tempat tersebut, walaupun untuk menyeberanginya tidak luput dari bahaya yang mengancam. Sebelum tentara memulai penyeberangan, Panglima Besar saat menyadari pentingnya pengamanan pinggiran seberang sungai yang hendak dicapai, yakni daerah yang masih berada dalam kekuasaan dan pengawasan musuh. Ketika itu saat membentuk 2 batalion pertama, batalion mengerikan, dan mengangkat Asim bin Amr sebagai komandannya, dan kedua batalion yang mematikan yang dikomandai oleh Qaq bin Amr. Tugas kedua batalion ini ialah menyingkap bahaya dan meretas jalan untuk menyiapkan tempat yang aman di seberang sungai agar induk pasukan yang akan menggiring mereka dari belakang menyeberang dengan selamat, dan mereka tidak menunaikan tugas itu dengan kemahiran yang menakjubkan. Keberhasilan siasat saat seketika itu benar-benar membuat para ahli sejarah tercengang. Bahkan bagi Sa'ad bin Abu Waqqas sendiri, Salman Al-Farisi yang merupakan kawan seperjuangan dalam pertempuran itu juga hampir-hampir tidak percaya akan hasil yang telah dicapai. Ia menepukkan kedua belah tangan karena takjub dan bangga. Salman berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagaimana halnya daratan telah mereka kuasai. Demi zat dan jiwa Salman di tangannya, sungguh mereka akan keluar dari Islam berbondong-bondong. Sungguh mereka akan keluar dari Islam berbondong-bondong, sebagaimana mereka telah memasuki Islam berbondong-bondong. Dan apa yang dikatakan oleh Salman ini benar-benar terjadi. Sebagaimana mereka telah terjun mengarungi sungai Tigris secara berbondong-bondong, mereka pun keluar dan selamat dari sungai itu secara berbondong-bondong.
Mereka pun keluar dan selamat dari sungai itu secara berbondong-bondong tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Bahkan tidak ada satu barang pun yang tercecer meski hanya seutas tali kekang kuda. Dikisahkan, mangkuk tempat minumnya seorang prajurit jatuh ke dalam air. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang kehilangan barang waktu menyeberangan. Ia pun menyerukan pada rekan-rekannya agar menolongnya untuk mendapatkan barang itu kembali. Tiba-tiba ombak besar menghemparkan mangkuk itu ke dekat rombongan hingga dapat mereka renggut. Salah satu riwayat mengukiskan bagaimana dahsyatnya suasana ketika peperangan di sungai Tigris itu. Saat memerintahkan kaum muslimin agar membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pertolongan dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Lalu ia mengerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti oleh pasukannya, hingga tidak seorang pun di antara anggota pasukan yang tinggal di belakang. Mereka berjalan di air sebagai berjalan di darat, dan permukaan air tidak kelihatan lagi disebabkan sangat banyaknya anggota pasukan berkuda serta pasukan pejalan kaki. Orang-orang bercakap-cakap sesamanya ketika berada di air, seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap di darat. Sebabnya tidak lain karena mereka merasa aman, tentram, serta percaya akan ketentuan Allah dan pertolongannya, yakin terhadap janji dan bantuannya. Tatkala saat diangkat Umar sebagai amir wilayah Irak, ia mulai membangun dan merekonstruksi sumber daya manusia. Ia melukis sejarah kota Kufah dan hukum Islam diumumkan serta dilaksanakan di daerah yang luas itu. Suatu hari, rakyat Kufah mengadukan saat yang menjadi pemimpin mereka kepada Amirul Mukminin. Tabiat pemberontak rupanya telah menguasai mereka, sehingga mereka mengajukan klaim yang menggelikan. Mereka mengatakan saat tidak baik salatnya. Mendengar itu saat hanya tertawa terbahak-bahak dan berkata, demi Allah, yang saya lakukan hanyalah mengerjakan salat bersama mereka seperti salat Rasulullah SAW, yaitu memanjangkan dua rakaat yang awal dan memendekkan 2 rakaat yang akhir. Saat dipanggil ke Madinah untuk menghadap, saat tidak marah, bahkan segera memenuhi panggilan itu secepatnya. Setelah beberapa lama, Umar bermaksud untuk mengembalikannya ke Kufah, tetapi sambil tertawa saat menjawab, apakah engkau hendak mengembalikan aku kepada kaum yang telah menuduh bahwa solatku tidak baik saat memilih tinggal di Madinah? Ketika Amirul Mukminin Umar ditikam oleh seseorang, ia memilih 6 orang di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang akan mengurus soal pemilihan khalifah baru, dengan mengemukakan alasan bahwa ke-6 orang yang dipilihnya itu adalah terdiri dari orang-orang yang diridhoi Rasulullah SAW sewaktu beliau hendak berpulang ke rahmatullah. Di antara 6 sahabat terdapatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan dari kalimat-kalimat Umar yang terakhir terdapat kesan bahwa seandainya ia hendak memilih salah seorang di antara mereka, maka pilihannya akan jatuh pada Sa'ad. Sewaktu memberi wasiat dan mengucapkan selamat perpisahan dengan sahabat-sahabatnya, Umar berkata, jika khalifah dijabat oleh demikianlah sebaiknya. Namun, bila itu dijabat oleh lainnya, hendaklah ia menjadikan Sa'ad sebagai penasihatnya. Saat dikaruniai usia panjang hingga saat terjadinya fitnah besar, tetapi Sa'ad tidak hendak mencampurinya. Bahkan kepada keluarga dan putra-putranya dipesankan agar tidak menyampaikan sesuatu berita pun mengenai hal itu kepadanya. Sesuatu saat perhatian semua orang tertuju kepadanya dan keponakannya yang bernama Hashim bin Utbah bin Abu Waqqas datang menjumpainya seraya berkata, paman, di sini telah siap 10.000 bilah pedang, yang menganggap bahwa pamanlah yang lebih berhak mengenai urusan khalifah ini. Saat menjawab, dari 100.000 bilah pedang itu saya menginginkan sebilah pedang saja. Jika aku tebaskan kepada orang mukmin, itu tidak akan mempan sedikit pun juga. Tetapi bila saya pacungkan kepada orang kafir, niscaya putus batang lehernya. Mendengar jawaban itu, keponakannya itu mengerti maksudnya dan membiarkannya dalam sikap damai dan tidak hendak bercampur tangan. Ketika kekhilafahan telah sampai pada giliran Muawiyah dan kendali kekuasaan tergenggam dalam tangannya, Muawiyah bertanya kepada Sa'ad, mengapa Anda tidak ikut berperang di pihak kami? Sa'ad menjawab, aku sedang lewat di suatu tempat yang dilanda angin topan berkabut gelap. Aku pun berkata, wahai saudara,
wahai saudaraku, aku kemudian menghentikan kendaraan menunggu jalan terang kembali. Muawiyah berkata, bukankah di dalam Al-Quran tidak ada kata wahai saudaraku, tapi Allah Ta'ala hanya berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim kepada golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Al-Hujurat ayat 9. Nah, Anda tidak berada di pihak yang aniaya terhadap pihak yang benar, dan tidak pula berada di pihak yang benar terhadap golongan yang dianiaya. Saat menjawab, aku tidak hendak memerangi seorang laki-laki, maksudnya Ali, yang mengenai dirinya Rasulullah pernah bersabda, engkau di sampingku tidak ubahnya seperti kedudukan Harun di samping Musa. Hanya saja engkau bukan nabi karena tidak ada lagi nabi setelah diriku. Pada tahun 54 Hijriah, yakni ketika usia Sa'ad telah lebih dari 80 tahun, ia sedang berada di rumahnya di Akik untuk menghadapi detik-detik akhir untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Saat-saat terakhir itu diceritakan oleh putranya kepada kita sebagai berikut. Kepala ayahku berada di pangkuanku ketika ia hendak meninggal. Aku menangis, maka ia berkata, mengapa kamu menangis wahai anakku? Sungguh Allah tidak akan menyiksaku selamanya dan aku termasuk salah seorang penduduk surga. Kekuatan imannya tidak tergoyahkan oleh apapun juga, bahkan oleh guncangan dan kengerian maut. Bahkan Rasulullah SAW telah menyampaikan kabar gembira kepadanya. Dan ia percaya penuh akan kebenaran Rasulullah SAW itu. Jadi, apa yang akan ditakutkannya lagi? Sungguh, Allah tiada akan menyiksaku dan sungguh aku termasuk penduduk surga. Hanya saja saat ingin menemui Allah dengan membawa kenang-kenangan yang paling manis dan mengharukan, yang telah menghubungkan dengan agamanya dan mempertemukan dengan Rasulnya. Itulah sebabnya ia memberi isyarat ke arah peti simpanannya, yang ketika mereka buka dan keluarkan isinya ternyata sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Ia menyuruh keluarganya agar mengafani mayatnya nanti dengan kain itu. Ketika itu ia berkata, aku telah menghadapi orang-orang musyrik waktu perang Badar dengan memakai kain itu dan telah kusimpan ia sekian lama untuk keperluan pada hari ini. Memang kain usang yang telah lapuk itu tidak dapat dianggap sebagai kain biasa. Ia adalah panji-panji yang senantiasa berkibar di pucuk kehidupan tinggi dan panjang yang dilalui pemiliknya dengan tulus dan beriman serta gagah berani. Sosok tubuh salah seorang yang terakhir meninggal di antara orang-orang muhajirin ini dipikul di atas pundak orang-orang yang membawanya ke Madinah untuk ditempatkan dengan aman di dekat sekelompok tokoh-tokoh suci di antara para sahabat yang telah mendahuluinya menemui Allah, dan jasad-jasad mereka yang dipenuhi dengan rindu untuk mendapatkan tempat di tanah Baqi. Selamat jalan wahai Sa'ad, selamat jalan wahai pahlawan Qadisiyah, pembebasan Madain dan pemadam api sesembahan di Persia untuk selama-lamanya. Itulah kisah yang bisa kita dengar dari seorang sahabat yang dijuluki sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Pastinya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah seorang sahabat ini. Pertama, beliau adalah seorang yang tawadu, tidak menyombongkan dirinya walaupun beliau adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Tapi beliau lebih memilih untuk taat kepada khalifahnya dan juga pemimpinnya. Sampai pada suatu waktu pemimpinnya memberikan amanah kepadanya dan dia tidak menyia-nyiakan amanahnya walaupun dirinya sedang terhentek-hentek, walaupun dirinya sedang tersehek-sehek atau dirinya sedang tersulit dalam menjalani amanah tersebut. Tapi keberanian dan kegagahan akhirnya bisa dibuktikan oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Pelajaran yang bisa kita ambil kepada sahabat midas sekalian, mari kita jadi seorang mukmin yang kuat imannya. Iman menjadikan pondasi kita sebelum kita menjadikan diri kita apapun. Sebelum kita beraktivitas yang lain, jadilah keimanan itu pondasi dari dalam tubuh kita. Agar apapun amanah yang kita emban bisa kita jalani dengan maksimal dan dengan penuh rasa ketaatan dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menjadikan perang, menjadikan busur panah dan doa senjata beliau.
busur panah dan doa. Beliau tidak menjadikan busur panah dan alat lainnya, tapi menjadikan busur panah dan juga doa menjadi kekuatan beliau. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil hikmah dari seorang beliau adalah perjuangan-perjuangan yang digapai kaum muslimin merupakan perjuangan yang mahal. Perjuangan yang mahal itu jangan sampai tercorehkan atau terkotorkan dengan perbedaan-perbedaan. Beliau lebih mengambil aman di dalam kondisi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin demi menjaga persatuan di antara kaum muslimin lainnya. Karena beliau menganggap bahwasanya sesama kita, sesama muslim harus saling menjaga satu dan lainnya. Jangan sampai kita malah menjadi terpecah belah. Itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi kohwah kali ini, qaulun wa hikmah. Semoga bisa bermanfaat kepada sahabat media sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, terus mengajak sahabat, ayo kita dukung dan support terus channel dakwah ini dengan cara like, komen, share, dan yang terakhir di subscribe agar bisa lebih menghadirkan manfaat lebih luas lagi pastinya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.